Berdoa selesai. Setelah selesai pembacaan doa, sebaiknya kita membacakan Al-Quran bersama-sama. Ayatnya ya, minggu yang lalu saja ya. Surah Al-Baqarah minggu lalu. Iya. Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan 40. Sudah siap? Sudah. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kita pembacaan Al-Quran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini, semoga anak ibu bisa memahami dengan baik apa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya ibu absen terlebih dahulu. Salsa, Melati, Cika, Ira, Masih sakit. oh masih sakit. Udah berapa hari sakitnya? 2. 2 hari. Besok kalau belum juga masuk lagi kita jenguk ke rumahnya, nak. Nah, baiklah. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba lihat, nak, ada sampah-sampah. Jika ada sampah, bersihkan dulu, rapikan tempat duduk sebelum kita belajar. Nanti pembelajaran kita hari ini terasa nyaman. Nah, silakan dulu ketip sampah, buang ke belakang jika ada sampah. Sudah rapi, nak? Nah, baiklah. Masih ingat tidak apa materi kita yang minggu yang lalu? Apa itu, nak? Bagus, mesti ingat ya. Nah, untuk materi hari ini apa? Nah, sebelum ibu jelaskan materi kita hari ini, ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah anak ibu mengikuti proses pembelajaran hari ini, ibu harap anak ibu bisa memahami tentang ketentuan jual beli, Nah, yang kedua, ibu harapkan anak ibu nanti bisa
membiasakan sikap jujur sebagai implementasi dari ketentuan jual beli, qirat dan riba. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak ibu dapat menganalisa larangan riba. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu praktik muamalah jual beli, qirat dan riba. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian jual beli, qirat dan riba dan ketentuannya. Ibu harapkan anak ibu bisa mengamati poin-poin yang akan ibu tampilkan untuk pada hari ini. Tapi ibu sekali lagi mohon maaf karena infokus kita terbatas, makanya untuk hari ini kita hanya melihat video saja, melihat tayangan dari laptop ibu saja. Silakan dilihat. Nah, silakan diamati dulu pengertian dari jual beli secara bahasa dan secara hukum syarak. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, lanjut. Sudah? Sudah paham? Lanjut pengertian qirat. Nah, pengertian dari qirat silakan dilihat dan diamati. Sudah? Sudah. Yakin? Yakin. Nanti ibu tanya pasti bisa. Sudah. Lanjut pengertian riba. Silakan, di sana juga ada pengertian riba menurut bahasa dan menurut syarak. Sudah? Sudah. Selanjutnya ketentuan jual beli, qirat dan riba. Silakan dilihat. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, kan kita sudah mengamati poin-poin yang tentang pengertian jual beli, qirat dan riba tadi. Anak-anak ibu sudah paham tentang seputar pengertian dan ketentuan jual beli dan riba ini? Sudah? Sudah. Jika sudah, ibu tolong minta salah satu dari kalian menyebutkan pengertian dari
jual beli, kirot dan riba. Tapi satu orang satu. Pertama jual beli dulu. Siapa yang bisa? Jual beli, pengertian jual beli. Cika, silakan. Maksud dari jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil Belum masuk ke sana apa tadi kita nak? Kita masih pengertian jual beli. Itu nanti masuk ke macam-macam jual beli. Dan silakan Salsa. Pengertian jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Syarat adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain. Nah, bagus sekali jawaban dari Salsa. Tepuk tangan ke Salsa. Kelihatan ada dipaham. Nah, selanjutnya pengertian dari kirot. Siapa yang bisa? Kirot. Ayo, siapa yang bisa? Kalau nggak ibu tunjuk, ha? Kalau nggak ada yang bisa, tadi kamu usaha tadi. Cika, silakan. Mudharabah adalah usaha bersama antara pemilik modal yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dengan syarat-syarat tertentu. Nah, bagus sekali jawaban Cika. Cika, kita beri tepuk tangan. Yang terakhir, pengertian dari riba. Siapa yang bisa? Lebih atau bertambah? Cika. Lebih atau bertambah. Tunjuk tangan dulu nak sebelum menjawab pertanyaan. Nah, silakan. Lebih atau bertambah. Nah, betul sekali jawabannya. Itu menurut bahasa pengertiannya nak. Ya. Ya, maka kita beri tepuk tangan untuk Cika. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, Ibu akan mengulang kembali tentang pengertian jual beli, kirot dan riba ini supaya anak Ibu bisa betul-betul memahami. Karena kalau jika seandainya kita sudah memahami pengertian dan ketentuan dari jual beli dari awal, maka nanti materi-materi selanjutnya itu nanti kita akan mudah memahaminya. Nah, kita mulai ya dari pengertian jual beli. Pengertian jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut syarak, jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Nah, harta di sini ada terbagi menjadi dua macam, ada harta berupa barang dan ada harta berupa manfaat. Harta berupa barang ini contohnya seperti sekarang nih, laptop Ibu, handphone, mobil, buku, tas. Nah, ini contoh harta yang berupa barang. Nah, selanjutnya contoh harta yang berupa manfaat itu seperti pulsa listrik, pulsa telepon. Nah, itu contohnya. Nah, contoh dari jual beli di sini seperti ini. Misalnya anak Ibu berjualan lontong misalnya kan. Nah, saat anak Ibu jual lontong, ya anak Ibu memberikan barangnya kepada orang yang membeli dan orang yang membeli akan memberikan uang kepada anak Ibu kan? Ya kan? Ya. Seperti itu. Nah, ya. Selanjutnya pengertian dari kirot. Pengertian dari kirot ini menurut perbankan syariah, kirot ini diistilahkan dengan mudharabah. Jadi kirot atau mudharabah ini adalah usaha yang diberikan oleh pemilik modal kepada orang yang melakukan usaha dengan sistem bagi hasil atau dengan syarat-syarat tertentu. Nah, contoh dari kirot ini atau mudharabah ini sudah ada pada sejak zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW tersebut berdagang, dia menggunakan modal dari pinjaman dari Siti Khadijah. Dan selanjutnya contoh untuk masa sekarangnya yaitu pada bank muamalah. Sudah paham sampai di situ nak? Sudah. Atau Ibu terlalu cepat untuk menjelaskannya? Pas? Pas. Oh, alhamdulillah kalau pas. Selanjutnya yaitu yang terakhir pengertian dari riba. Riba menurut bahasa artinya itu lebih atau bertambah. Menurut istilah artinya tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan dari yang disyaratkan oleh seseorang kepada dua orang yang sedang mengadakan transaksi. Nah,
contoh dari transaksi yang mengandung riba. Contohnya seperti ini. Anak-anak ibu mau membuat satu usaha peternakan ayam. Ternyata modal anak-anak ibu kurang dan anak ibu meminjamkan ke orang lain. Nah, nanti orang lain ini, misalnya anak ibu meminjamnya 1 juta kepada orang lain. Nanti orang lain ini mengatakan kepada anak ibu gini, nanti dikembalikannya uang saya ini, ibu harus membayar lebih. Ibu meminjamkan 1 juta dan ibu harus mengembalikannya sebesar 1.500.000. Berarti kan bunganya 500.000. Nah, itu bentuk transaksi yang mengandung riba. Tapi ada juga yang transaksi yang tidak mengandung riba seperti ini. Misalnya anak ibu mau membuat usaha lagi dan mengalami kendala kurangnya modal. Nah, karena anak ibu kekurangan modal, makanya anak ibu meminjam uang ke orang. Nah, nanti misalnya anak ibu pinjam 1 juta dalam usahanya tuh. Nah, anak ibu dengan orang yang meminjamkan anak ibu ini uang mempunyai syarat, nanti jika seandainya mendapatkan keuntungan dalam usahanya, hasilnya itu sistemnya bagi hasil. Hasilnya misalnya anak ibu dalam 1 bulan itu mendapatkan keuntungan 1 juta. Misalnya anak ibu mempunyai persyaratan dengan yang meminjam, dengan yang berusaha, nanti hasil keuntungannya 80 atau 20% atau 50-50 atau 30-70% gitu. Nanti tergantung persyaratan yang terpenting itu sistemnya bagi hasil. Sama kayak kirot tadi, sistemnya bagi hasil itu yang boleh dilakukan, transaksi yang boleh dilakukan, yang tidak mengandung riba seperti itu. Nah, seputar pengertian dan ketentuan jual beli masih ingat? Tadi apa? Ada syarat, ada rukun, ada hukumnya, kan tadi ketentuan jual beli? Ya, jual beli kirot dan riba tadi kan. Nah, oke, baiklah, selanjutnya karena kita sudah mengamati pengertian dan ketentuan jual beli dan anak-anak ibu pun sudah memahami materi itu, kita lanjut pada hukum jual beli, kirot, dan riba. Nah, untuk hukum jual beli, kirot, dan riba, oh ya, ibu tanya dulu, anak-anak ibu ada membawa buku pakai tadi, nak? Ada. Buku pakai kita seperti biasa ada? Ada. Nah, jika ada, silakan anak ibu tulis dalam bukunya hukum dari jual beli, hukum dari kirot, hukum dari riba tadi. Silahkan ditulis. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk menulis hukum tersebut. Nanti hukumnya itu ada dasar Al-Quran dan ada dasar dari hadis. Silahkan dulu. Untuk sementara ibu matikan laptop dulu. Sudah sampai di mana, nak? Catatnya ada hukum tadi. Sudah sampai mana? Sudah sampai kirot? Belum. Oh, belum. Cepat berarti. Orang udah sampai tuh, nak. Ayo cepat. Sudah, Bu. Sudah tengok ibu? Kalau memang sudah? Oh iya, bagus. Selesai? Oh, dirapikan lagi tulisannya Tiana.
riba. Sekarang ibu minta anak ibu untuk tunggu dulu. Hukum dari jual beli itu kan kalian sudah membaca tadi apa hukumnya? Boleh, halal. Iya? Iya. Nah, kan hukum dari jual beli itu kan boleh atau halal. Kan terdapat dasar hukumnya ada dari Al-Qur'an, ada dari hadis. Al-Qur'an itu dia surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah An-Nisa ayat 29, dan hadisnya yaitu hadis riwayat Bazar Hakim. Iya betul situ nak? Ya. Nah, sekarang coba anak ibu bacakan hadis dari jual beli ini yaitu surah An-Nisa ayat 29. Silakan yang sudah dicatat tadi. Silakan. Silakan baca. Bacaan siapa? Salsa. Oke, baiklah, karena anak ibu nampaknya semuanya malu-malu untuk membaca dari dasar hukum dari jual beli pada Al-Quran surah An-Nisa 29 tadi, maka dari itu ibu menunjuk satu orang dari kalian. Silakan kepada Melati untuk membacakan dasar hukum dari jual beli itu pada surah An-Nisa ayat 29. Kita bahas terlebih dahulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarod. Silakan artikan Melati. Artikan. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, itulah arti dari Quran surah An-Nisa ayat 29 tadi yang perlu anak-anak ibu semua garis bawahi, yaitu pada kata suka sama suka. Suka. Kenapa ibu bilang suka sama suka? Karena dalam jual beli itu kan tadi ada rukun dan syarat jual beli. Nah, syarat jual beli salah satunya nanti ada suka sama suka. Jika dalam jual beli telah memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam, maka jual beli itu dibolehkan atau dihalalkan. Maka di sana tadi jual beli itu boleh atau halal dan didasarkan oleh Al-Quran pada surah An-Nisa tadi ayat 29, dan ada juga Al-Baqarah ayat 75, dan hadisnya tadi hadis riwayat apa tadi? Baiz Hakim, Bazar Hakim. Nah, silakan baca dulu Melati hadisnya. Silakan dengarkan yang lain. Kita mau bahas juga hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nadifa mataini rofi marudayya la anha anal an-nabiyya sallallahu alaiha wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu. Silakan. Qala amalu ar-rajuli yatihi wa kulla bai'i mabruri wa irawahul bazar wasal. Artinya Dari Rifah Rafirah, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Dia menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, nasib dia jual beli yang mabrur. Nah, kita bahas pada hadis ini jual beli ya boleh atau halal itu. Mabrur itu pasti anak ibu bertanya, apa sih itu mabrur? Iya nak? Ya. Nah, mabrur itu adalah jual beli yang tidak mengandung tipu menipu dan tidak merugikan orang lain. Nah, dalam jual
merugikan orang lain, karena jual beli itu harus suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, barulah jual beli itu dikatakan boleh atau halal. Nah, itulah materi kita. Yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian, yang kedua ketentuan, dan yang sekarang hukum dari jual beli. Selanjutnya hukum dari qirat. Nah, hukum dari qirat itu hadis apa tadi? Hadis riwayat Tabrani. Itu anak ibu tulis tadi? Iya. Nah, hukum dari qirat ini juga boleh atau halal. Kenapa boleh atau halal? Karena di sana ada unsur tolong menolong antara si pemilik modal dengan orang yang melaksanakan usaha tersebut. Nah, di sana ada tolong menolong, ada saling menguntungkan antara si pemilik modal dengan orang yang diberikan modal. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di sana. Maka dari itu qirat itu dibolehkan di dalam hukum hadis tersebut. Nah, selanjutnya hukum dari riba. Hukum dari riba tadi anak ibu tulis di sana ada surat Al-Baqarah ayat 275, betul? Betul. Dan hadis riwayat Muslim, iya. Dan ada juga ijma para ulama. Nah, ijma para ulama ini mengatakan bahwasannya riba itu diharamkan karena riba itu nanti orang yang melakukan riba dia akan kekal di dalam neraka, dia akan dalam keadaan seperti orang gila, dia akan disamakan dengan orang-orang kafir, itu riba. Riba ini sangat diharamkan karena riba ini bukan hanya mendapatkan apa dari dunia, tapi juga di akhirat pun juga nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya dari riba itu sangat luar biasa. Misalnya bahayanya bagi kehidupan dia sendiri, bagi lingkungan masyarakatnya, dan bagi perekonomian orang-orang yang tertindas bagi orang yang melakukan riba ini. Nah, itulah dari hukum dari jual beli, qirat dan riba tadi. Bagaimana? Sudah pahamkah anak-anak ibu tentang materi ini? Sudah. Nah, kalau jika sudah, kita lanjut presentasi diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini materinya tentang apa? Tentang rukun dan syarat macam-macam jual beli, qirat dan riba. Ya kan? Ya. Nah, minggu kemarin sudah ibu bagi kelompoknya dan sudah ibu bagi juga materinya kan? Kelompok 1 membahas tentang apa? Tentang syarat jual beli. Rukun macam-macamnya juga kan? Ya. Nah, kelompok 2 membahas tentang apa? Jual beli yang haram. Kelompok 2 membahas rukun dan syarat macam-macam qirat dan riba kan? Nah, ya. Sekarang kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Tapi karena saudari Ira tidak masuk, makanya ngelatih sendiri. Bisa sendiri, nak? Bisa. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi saya. Syarat dan rukun jual beli. A. Syarat jual beli. Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli. 1. Syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi akid adalah A. Balik. 2. Berakal. 3. Rusdu atau memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik. D. Suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qalan Nabi innamal bai'u antarodi waro abani habana wabina majam." Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. 2. Syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual
jual beli. Ma'qud alaih. A. Suci. 2. Bermanfaat. C. Berkuasa penjual dan pembeli. D. Dapat diterimakan. E. Barangnya. Syarat dan sifat harus diketahui oleh penjual dan pembeli. 3. Syarat ucapan serah terima, ijab dan kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli. Praktik ijab kabul pada saat ini dapat juga dilakukan dengan bentuk tulisan, seperti menggunakan kwitansi, faktur dan lain sebagainya. B. Rukun jual beli. Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Rukun jual beli ada 3. A. Akid atau pihak yang bertransaksi. 2. Ma'qud alailah, mencakup barang yang dijual dan harganya. 3. Sigat ijab kabul atau ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. 4. Ijab dari pihak penjual, kabul dari pihak pembeli. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Hasyiah Baijuri juz 1 halaman 338. Arkanal bayi salah sata akoda wa ma'a kawuda alaihi wa soila. Rukun jual beli ada 3. Akid atau pihak yang bertransaksi. Ma'qud alaiha atau barang yang dijual belikan, dan ucapan ijab kabul. 4. Macam-macam jual beli. 1. Baik solihah, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan hukumnya. 2. Baik fasidah, yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan hukumnya. A. Macam-macam baik salihah. 1. Jual beli barang yang terlihat secara jelas ada di tempat terjadinya transaksi. 2. Jual beli barang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah dengan akad salam. 3. Jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak, baik sahal. 4. Jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan, baik murabahan. 5. Jual beli barang secara kerjasama atau serikat atau bayi isyara. 6. Jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli atau bayi muhara. 7. Jual beli dengan harga pokok tanpa ada keuntungan atau baik tauhiyah. 8. Jual beli hewan dengan hewan atau baik mukabada. 9. Jual beli barang dengan syarat khiyar, yaitu perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjual belikan jika tidak ada kecocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya. 10. Jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat atau baik disarti al-baro'ah min al-air. B. Macam-macam baik fasidah atau terlarang. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu 1. Jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, belum ada buahnya, seperti jual beli padi masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga. Semua itu kemungkinan bisa rusak masih besar yang akan dapat merugikan kedua belah pihak. 2. Jual beli barang. Jual beli barang yang diharamkan hukumnya tidak sah dan dilarang serta karena haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras atau kaham, bangkai, darah, daging babi, patung berhala dan sebagainya. 3.
Jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena seperti tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. 4. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungannya induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinan karena lahir, hidup atau mati. 5. Jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama. Sudah? Sudah. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan jual beli sistem ijon dan jual beli barang haram. Nah, silakan Melati. Ini sudah bisa menjawab? Belum. Kalau belum, silakan dicari dulu. Beri waktu. Bagaimana, sudah melatih? Sudah. Nah, sudah. Silakan dijawab dari kelompok. Untuk kelompok 2, silakan diperhatikan jawaban dari kelompok 1. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, belum ada buahnya, seperti jual beli padi masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga. Semua itu kemungkinan bisa rusak masih besar, yang akan dapat merugikan kedua belah pihak. Jual beli barang haram yang diharamkan hukumnya tidak sah dan dilarang serta karena haram hukumnya seperti jual beli minum keras atau haram bangkai darah daging babi, patung berhala dan sebagainya. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 untuk jawabannya? Bagaimana, sudah paham? Sudah. Yakin? Nah, jual beli sistem ijon tadi seperti apa? Jual beli hasil tanaman yang belum pasti akan ada hasil buahnya. Itu tadi kan? Ya. Yang disampaikan oleh Melati. Yakin sudah? Yakin. Nah, jika sudah, silakan kepada Melati untuk duduk. Dan selanjutnya kelompok 2. Pada Melati, kelompok Melati tepuk tangan dulu karena dia sendiri. Hebat. Lanjut kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan perkenalkan dirinya dan sebutkan materi yang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Macam-macam riba. Materinya nanti sampaikan, biar nanti kelompok 1 juga bisa bertanya jika ada nanti yang ragu. Tentang macam-macam riba. Silakan. Macam-macam riba. A. Riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan menyyaratkan suatu tambahan sehingga dapat pihak yang dirugikan. Contoh, 1 kilo beras ditukar dengan 2 kilo beras. 1 liter madu ditukar dengan 2 liter madu. Riba qadri. Riba qadri yaitu dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengulangi. Riba yad yaitu riba meninggalkan tempat akan jual beli sebelum serah terima.
Contoh, seseorang memberi 1 kilo beras setelah uang dibayar, maka si penjual pergi sedangkan beras jualan dalam kurang belum ditimbang secukup. Selanjutnya, Riba nasiah. Riba nasiah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contoh, seorang menghutang uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila sampai beres waktu tersebut menghutang belum mampu mengembalikan pemberian hutang dengan syarat bunga sebagai imbalan dari tambahan batas waktu yang telah diberikan. Rukun dan syarat kirat. Rukun kirat ada 6: malik atau pemilik modal, 2 amil atau pengelola, 3 mal atau modal atau dana, mal atau usaha, amal atau usaha, riba atau laba atau keuntungan, 6 jika ijab kabul atau ucapan serah terima atau akad. Syarat kirat. 1. Pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan ada kerelaan atau tidak boleh ada paksaan. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 3. Kegiatan usaha pengelola dana nasabah tidak ada campuran tangan pemilik dana, tapi berhak melakukan pengawasan. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian akad. Akad ijab kabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan tujuan kerjasama dan sebaiknya tertulis. 4. Jeniskan kirat. Jenis kirat dapat dibagi menjadi 2, yaitu mudarabah. Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengolah dana secukupnya dan tidak dibatasi oleh garis usaha. Mudarabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dengan pengelola dibatasi oleh beberapa persyaratan. sudah? Nah, itulah hasil dari diskusi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Biasa macam-macam riba padi dan riba kadri. Silakan kepada kelompok 2. Diskusikan dulu nak jawabannya. Sudah bisa jawab nak? Sudah? Silakan dijawab. Riba fadli yaitu tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya dengan menyesuaikan suatu tempat sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Contoh, 1 kilo beras ditukar dengan 2 kilo beras, 1 liter madu ditukar
yaitu dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengetahui. Contoh, uang 90.000 harus dikembalikan 95, jadi ada lebihnya 5.000. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Sudah. Nah, Ibu perdalam sedikit ya tentang riba fadli ini dan riba kardi ini. Riba fadli ini adalah tukar menukar barang yang sama dengan disyaratkan barang tersebut nanti dilebihkan yang salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya nanti dia tukar menukar barang 1 kilo minyak, nanti yang satu mengembalikan 1 kilogram minyak, satu mengasihkan 1 kilogram minyak, dan yang satu 2 kilogram minyak. Nah, sedangkan kalau riba kardi ini dia tukar menukar utang piutang, nanti disyaratkan nanti memiliki bunga. Misalnya nanti anak ibu meminjam uang 900.000, nanti dia disuruh mengembalikan 950.000, berarti bunganya 50.000, seperti itu. Gimana, sudah? Sudah. Jika sudah, silakan untuk kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, itulah hasil dari diskusi kita tentang rukun, syarat, macam-macam dari jual beli, kirot, dan riba tadi. Masih ada anak-anak ibu yang kurang paham tentang itu? Ada? Ada. Kalau ada, silakan. Kenapa jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya tidak boleh? Nah, baiklah, ibu akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Kenapa jual beli anak binatang yang masih dalam kandungannya itu tidak diperbolehkan? Nah, karena jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan itu kan masih ada kemungkinan terbesarnya waktu lahir dia hidup ataukah mati gitu. Nanti maka tidak diperbolehkannya karena belum ada kepastian apakah anak hewan tersebut akan lahir dengan selamat atau tidak gitu. Gimana, sudah? Sudah. Jika sudah, untuk jika ibu sudah paham, kita akan melakukan tes sebelum kita pulang. Silakan anak ibu menjawab, ibu beri waktu jawabnya, nanti langsung kumpulkan kepada ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan ditulis. Untuk yang pertama, tolong anak-anak ibu buat soalnya. Sebutkan macam-macam dari jual beli, kirot, dan riba, dan bahaya dari riba. Silakan ditulis, ibu beri waktu 5 menit untuk menulisnya. Jika telah selesai nantinya, silakan dikumpulkan ke depan. Bagaimana, sudah? Sudah. Jika sudah, tolong dikumpulkan ke depan, ibu periksa. Silakan ikut ke depan melatih. Salsa. Cika. Nah,
meminta dari salah satu dari anak ibu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Satu orang saja, silakan. Nah, silakan Melati. Pengertian jual beli. Jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut syarat, menukar harta dengan harta. Macam-macam jual beli. 1. Ba'ah sahihah, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. 2. Bai fasidah, yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. A. Macam-macam bai sahihah. 1. Jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. 2. Jual beli barang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah dengan akad salam. 3. Jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak, atau baik kasar. Itulah kesimpulan dari teman kita. Nah, selanjutnya ibu akan menyimpulkan juga sedikit tambahan tentang jual beli praktik muamalah jual beli cara riba ini. Jual beli ini adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Qirot tadi di perbankan syariah mengistilahkan bahwasanya qirot itu adalah mudharabah, yang artinya usaha antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dan dengan syarat-syarat tertentu. Dan riba ini adalah imbalan atau tambahan yang tadi kita contohkan, sudah kita bahas juga. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya silahkan baca doa untuk kepada ketua kelas, dipersilahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah selesai pembacaan doa, ibu harapkan semoga anak ibu semuanya bisa memahami pembelajaran hari ini dan bisa mengamalkan dalam kehidupannya bagaimana tentang bahaya riba tadi, bagaimana jual beli yang baik dan qirot yang baik tadi. Nah, itulah ibu rasa sudah cukup. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.